warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati ibu ahli bait keluarga, ibu-ibu jamaah wirid yang hadir pada sore hari ini. Kedua kali tak lupa selalu beriring salam kami hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini kami sedikit menyampaikan materi yaitu tentang gadget telah memalingkan kita dari Al-Quran. Gadget tahu ibu-ibu, gadget itu memang kebutuhan ibu-ibu juga ya Bu ya. Karena gadget ini semuanya pekerjaan kita jadi lancar, urusan kita jadi sukses. Jadi gadget itu banyak pula yang mudaratnya, bisa memalingkan kita, meninggalkan kita dari membaca Al-Quran. Sungguh di zaman ini manusia benar-benar disibukkan dengan gadget. Dalam antri pun gadget ditengok, dalam memasak pun kita nengok gadget ya Bu ya. Apapun kegiatan tetap kita menengok gadget tersebut. Intinya gadget itu seperti pedang dua mata. Istilahnya mata kita itu udah berbagi ke gadget. Kalau ada keluarga kita di rumah, mungkin komunikasinya kurang karena gadget tersebut. Jadi gadget ini memang sudah banyak mudaratnya, tapi lebih banyak lagi manfaatnya bagi kita yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Salah satunya kelalaian kita adalah memalingkan kita dari Al-Quran. Dalam pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa bentuk meninggalkan Al-Quran dalam segala bentuk, mulai dari membaca, mentadabur, mempelajari, dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya wajib kita membacanya walaupun sedikit dalam sehari. Tetapi kalau kita terlena dengan gadget tersebut, ya mungkin juga kita bisa meninggalkannya. Lupa. Tapi di gadget itu ibu-ibu lengkap sebenarnya. Kalau kita memanfaatkan gadget tersebut, bisa kita membuat aplikasi Al-Quran di dalamnya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ingin membaca, kecuali di toilet, itu bisa kita membaca Al-Quran. Jadi memang memudahkan gadget ini, bukan pula dilarang kita memakai gadget, tetapi manfaatkanlah gadget tersebut dengan sebaik-baiknya. Syekh tersebut berkata, yaitu mereka telah berpaling meninggalkan Al-Quran, padahal mereka wajib untuk patuh dan menerima terhadap hukum di dalamnya, serta berjalan dengan petunjuk Al-Quran. Jadi kalau kita memanfaatkan gadget tersebut dengan baik, mungkin itu suatu yang luas bagi kita. Kalau kita pergi Bu, nggak mungkin kita bawa Al-Quran kan Bu. Apalagi kalau kita dalam perjalanan, nggak mungkin kita membawa Al-Quran mushaf tersebut. Pasti kita gadget ini kalau kita bawa bisa kita manfaatkan, yaitu dengan cara membuat aplikasi Al-Quran di dalam gadget kita. Kadang-kadang kan ibu-ibu dalam perjalanan malah senang selfie ya Bu ya, atau juga dia membuat status. Dia tahu orang semuanya dia ada di mana. Nanti pas maghrib paling bisanya sholat buat status lagi ada di masjid. Padahal gadget tersebut bisa memudahkan kita. Kalau kita sholat membaca Al-Quran, buka gadgetnya, aplikasi Al-Quran. Nanti mau surat apa kita baca, di situ ada semuanya, lengkap semuanya ibu-ibu. Dan juga kalau kita ingin murotal di dalam perjalanan itu juga ada murotal di dalamnya, bisa kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu semua, janganlah kita menyibukkan diri dengan gadget dengan salah jalan gitu. Maksudnya marilah kita manfaatkan gadget tersebut dengan sebaik-baiknya. Hendaknya seorang muslim membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya beberapa ayat dalam sehari.
karena terlalu banyak melakukan maksiat setiap hari. Maksiat membuat hati keras, dan juga Al-Quran obatnya. Jadi kalau kita, apalagi dalam perjalanan itu, mungkin kalau pemandangan kita indah, senang hati itu, Bu. Tapi kalau memandang dompet kosong, apa yang terjadi? Pasti risau ya, Bu, ya. Karena kita udah capek, duit pun udah habis. Tentu kita ingin ketenangan. Ya, dalam mencari ketenangan itu tentu suatu saatnya kita dengan cara membaca Al-Quran tersebut mungkin bisa menjadikan jiwa kita tenang. Obat penyakit, segala penyakit. Nah, itulah intinya. Kalau kita mengamalkan Al-Quran setiap hari, maka tidak ada penyakit di diri kita ini, apalagi penyakit hati dan jiwa. Karena kebanyakan kita badannya memang sakit, tapi hatinya lebih sakit lagi. Karena hati sakit, penyakit di luar pun banyak masuk, komplikasi jadinya. Nengok tetangga gak senang, nengok orang lewat, semuanya gak senang karena hatinya yang sakit. Sebenarnya hati yang sakit itu obatnya ya Al-Quran, dibaca sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yuziduz zalimina illa khasara." Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi kalau orang-orang beriman itu, Bu, tidak ada penyakit baginya karena Al-Quran sudah memberikan obat kepadanya. Jadi kalau ibu misalnya kalut untuk membaca Al-Quran, itu tadi gadgetnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan juga tidak bisa gadget itu kita salahkan. Memang anak-anak muda sekarang kalau dia tidak memanfaatkan, salah jalan jadinya ya, Bu, ya. Nah, mungkin banyak orang tua yang melarang anak main gadget karena katanya gadget itu bisa menjerumuskan. Tetapi kalau dia memanfaatkan dengan baik, itu gadgetnya tidak, Bu. Ya, istilahnya kalau anak kita memang kita mendidiknya ke jalan yang baik, mungkin ada aplikasi Al-Quran di dalamnya. Kalau dia ada ingin membaca Al-Quran, ada Al-Quran di dalamnya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita di sini juga tidak akan terpengaruh dengan gadget tersebut karena orang tuanya sudah memberikan pendidikan yang baik di rumah. Al-Quran mencakup keseluruhan obat dari semua penyakit termasuk penyakit hati, jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali penyakit yang diobati oleh Al-Quran ini. Jasmani sakit boleh dengan Al-Quran, hati sakit boleh diobati dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa membuat perubahan bagi kita, dan hendaknya jika kita menggunakan gadget tersebut, janganlah kita sampai terlalai karena kita diwajibkan membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Jadi itu saja ibu-ibu, mungkin kami dari Stadinya juga mohon maaf. Kami banyak berterima kasih kepada ibu semua sudah menyediakan tempat dan sudah menerima kami dengan setulus-tulusnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.